Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Roni Friani Putra, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasaya. Saya berasal dari instansi UPT SD Negeri 14 Semblangkoto. Baiklah, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pimpinan saya yang terhormat Ibu Emiati SPD. Dalam kali ini, beliau akan membersamai saya dalam melakukan sebuah kegiatan interview terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan berkolaborasi dengan pimpinan saya terkait dengan bagaimana beliau, menurut pengalaman beliau, dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di instansi kami. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana nantinya teknis perjalanan dari kegiatan kita ini. Selamat siang, Ibu. Siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, Bu, pada hari ini saya akan meminta waktu Ibu sebentar terkait dengan adanya kegiatan interview dari kami sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dharmasaya. Hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara, Ibu, terkait dengan kebijakan dan kebijaksanaan kepala sekolah ataupun pimpinan instansi tempat saya bekerja terkait dengan bagaimana pimpinan itu secara bijaksana dalam pengambilan keputusan sebuah kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Baik, Ibu, langsung saja, Bu, untuk pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk atau cara mengidentifikasi kasus yang menyangkut masalah etika atau moral, yang pertama cari dulu akar permasalahan dari kasus tersebut. Yang kedua, kita cari yang lebih diprioritaskan. Dengan dicarinya yang lebih prioritas, pihak yang terkait tentu akan tahu mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan, atau kita mencari prioritas utama lebih dari itu ya, Bu, ya. Untuk mengidentifikasinya harus mencari akar permasalahan dan memprioritaskan permasalahan yang lebih utama. Ya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Dalam pengambilan keputusan, kita harus lebih hati-hati atau lebih bijaksana agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan instansi kita. Di antara dua kepentingan yang sama, kita memilih mana yang lebih diutamakan atau diprioritaskan di antara kepentingan yang sama tersebut. Ya, jadi intinya di sini dilihat dari kebijaksanaan pemimpin ya, Bu, ya, agar tidak adanya saling yang dirugikan, pihak yang dirugikan antara dua belah pihak itu. Ya. Selanjutnya, Ibu, setelah Ibu jelaskan tadi cara pengambilan keputusan di sekolah ini, saya bertanya, apa langkah-langkah, apa prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan untuk melakukan pengambilan keputusan ini? Langkah yang pertama yaitu melakukan analisis permasalahan dengan kerjasama dengan teman, warga sekolah untuk mencari solusi atau pandangan sebelum memutuskan atau menetapkan satu keputusan. Terkait dengan hal itu, Ibu, apa hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Yang
perlu kita perhatikan dan mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah perlu memperhatikan yang pertama, telah dulu siapa, di mana, kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan siapa yang terlibat di sana. Kemudian kita cari solusinya bersama dengan teman-teman dan juga kolaborasi, barulah diputuskan suatu. Jadi intinya harus kita telah dulu. Iya. Jadi kita cari siapa yang terlibat, baru nanti didiskusikan, berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan apa yang Ibu alami, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, tentu menjalankan hal ini tidak sulit. Tentu adanya beberapa hambatan atau tantangan gitu. Yang jadi pertanyaan, apa saja hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Masalah tantangan di dalam sekarang tentu sangat banyak sekali, apalagi setiap kita ini kan berbeda cara pandang, kemudian kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga masyarakat kita tidak menerima keputusan yang diambil itu karena dia sudah dipengaruhi oleh adat yang sudah mengental, yang sudah membudaya dari turun-temurunnya dulu. Jadi itu ya Bu yang menjadikan hambatan itu mengubah persepsi masyarakat terhadap hal itu gitu ya Bu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bagaimana bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Masalah jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentu tidak punya jadwal, karena kita tahu setiap permasalahan itu bisa saja terjadi di mana saja, kapan saja, tidak tahu kita ya. Untuk itu apabila terjadi suatu permasalahan maka kita secara cepat, secara tegas kita harus menyelesaikan di saat itu juga. Berarti tergantung permasalahannya ya Bu, kapan kasus itu datang langsung diselesaikan gitu ya. Lanjut Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mereka itu berpengaruh dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Sebenarnya di suatu organisasi ya, sebenarnya terima kasih banyak kepada kawan-kawan karena teman-teman sejawat adalah faktor yang sangat mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Terutama guru, TND, komite sekolah, wali murid, umumnya masyarakat sekolah lah gitu. Berarti seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini dilibatkan dan merupakan faktor yang dapat membantu itu ya Bu ya untuk pengambilan keputusan. Artinya kita dapat bekerja sama, melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Baik Ibu, untuk yang terakhir ini sebagai refleksi dari pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, refleksi dari kegiatan kita hari ini. Saya telah mendengar tadi bahwasanya ada beberapa hal yang Ibu jelaskan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu itu dalam mengambil dilema etika? Kalau masalah pengalaman sangat banyak sekali, diantaranya dengan banyaknya pengalaman dalam mengambil keputusan membuat diri saya lebih bijaksana, lebih dewasa, kemudian bisa merefleksi diri saya mana yang benar, mana yang salah. Jadi intinya membuat diri saya lebih dewasa dan lebih bijaksana. Itu saja. Baik Bu, mungkin demikian terkait dengan wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu Ibu telah membersamai saya dalam kegiatan interview dengan pimpinan terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak
modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijabah oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Terima kasih Ibu, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Freddy Putra. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Baiklah, pada hari ini saya sudah bersama Bapak Kepala UPT SDN 059 Koto. Pada kesempatan kali ini yang akan membersamai saya dalam melakukan interview dalam melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat datang Pak Roni. Selamat datang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Roni. Alhamdulillah. Baiklah Pak, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelapangan kita dalam segi kesehatan dan kesempatan ya Pak. Baiklah, langsung saja Pak. Saya ini CGP Angkatan 10, Kabupaten Dharmasraya, berasal dari UPT SDN 14 Koto, berkunjung ke SDN 05 Koto. Dalam kali ini, saya berencana akan melakukan kegiatan interview atau wawancara terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa teknis yang akan kita lakukan ya Pak. Nanti saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan itu akan ada rubrik atau checklist atau refleksi wawancara yang akan kita penuhi dalam kegiatan ini. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Baiklah Pak, kita langsung kepada pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Selama ini yang saya lakukan, saya melihat dari segi hukum. Karena apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu itu berkaitan benar melawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Kalau dilema etika, lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Dalam artian tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan bukan moral antara benar melawan salah. Baik Pak, langsung ke pertanyaan kedua Pak. Selama ini, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya sebelum mengambil keputusan, tentu terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salah, membuat alternatif solusi untuk permasalahan tersebut, lalu nantinya kemudian mengambil keputusan yang terbaik. Yang jelas utamakan yang menjadi prioritas dan keputusan berpihak kepada murid, tapi tetap memegang teguh kebenaran. Baik Pak, tadi Bapak telah menjelaskan bahwasannya bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan di sekolah itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pertanyaan baru. Apa langkah-langkah atau bagaimana prosedur yang seperti apa Bapak jalankan selama ini dalam mengalami kasus tersebut? Berkaitan dengan langkah-langkah, yang pertama menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, dan membuat beberapa solusi keputusan, menimbang-nimbang mana keputusan yang dianggap lebih tepat, dan tentunya keputusan yang dilakukan di dalam doa. Perlu kami sampaikan ini Pak Roni, Ya Pak. mengidentifikasi masalah dan melakukan diskusi merupakan suatu
hal yang biasa kami lakukan sebelum nantinya mengambil keputusan. Ya, baik Pak. Dari pertanyaan Bapak tadi saya mengambil kesimpulan dan merupakan satu kata yang menarik bagi saya itu Pak. Terkait dengan keputusan yang tepat. Lalu ini pertanyaan ini Pak. Dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tersebut? Hal-hal yang dianggap efektif diantaranya dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya kasus itu urgent atau tidak, dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, serta dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Ya, baik Pak. Dari seluruh jawaban Bapak tadi, Bapak sudah melaksanakan suatu kiat-kiat, langkah-langkah atau prosedur yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Hal apa saja yang selama ini yang merupakan suatu tantangan, suatu hambatan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas yang menjadi tantangan utama itu keputusan yang kita ambil itu bijaksana atau tidak. Itu yang sangat berat sekali dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Di saat keputusan yang diambil tersebut tidak merugikan pihak yang terlibat dalam kasus itu. Jadi tantangan yang beratnya mengambil keputusan yang bijaksana itu sangat berat sekali. Makanya dalam pengambilan keputusan tersebut mendiskusikan dengan teman-teman supaya terlahir keputusan. Jadi ini merupakan suatu dilema pula ya Pak, Ya. tapi tidak dilematika gitu. Dalam menentukan sebuah keputusan yang terbaik, Ya. yang mana keputusan itu saling menguntungkan lah ya Pak. Ya. Seperti istilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kita tidak dirugikan dan orang lain pun tidak dirugikan. Pak. Tapi ini bagaikan membulu ular di dalam benih. Ya. Sudah Pak ya? Bahwasanya menentukan yang terbaik itulah yang merupakan sebuah tantangan, hambatan suatu pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijak. Baiklah Pak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Selama ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau sejenis jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, jika kalau di sekolah kami jika masalahnya istilahnya biasa saja, mungkin kami selesaikan di waktu terjadi permasalahan tersebut. Tidak perlu kami penjadwalan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi jika masalahnya istilahnya berkaitan dengan hukum atau agak berat, tentu sesuai dengan langkah-langkah yang kami ambil di poin nomor 3 tadi. Poin pertanyaan nomor 3 itu menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa, dan tentu perlu penjadwalan jika seandainya kasusnya itu agak berat. Tapi kalau biasa-biasa saja, kalau bisa diselesaikan hari itu, kenapa ditunggu hari esok? Berarti intinya tergantung kasusnya ya Pak, Iya, sesuai apakah dengan urgent atau tidak. Kalau tidak, yang itu bisa diselesaikan. Kalau urgent tentu membutuhkan jadwal lebih lanjut, apakah kita berkoordinasi dengan komite dan lain sebagainya. Tergantung dari kasusnya juga, mudah-mudahan kasus yang akan kita hadapi selama ini Pak tidak bertentangan dengan hukum Pak, tidak berurusan dengan hukum itu yang enggak hukum itu udah berat. ya itulah Pak, dari segi hukum itulah yang membuat kita dilema lagi nantinya gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak jalankan, adakah seseorang atau faktor-faktor seperti apa saja yang dapat mempermudah atau memperbantu Bapak dalam menyelesaikan hal tersebut? Berkaitan dengan orang biasanya di sekolah kami tentu ada yang dituakan yang bisa kami ajak diskusi.
kami berdiskusi mengenai kasus-kasus yang ada, menentukan solusi-solusi permasalahan tersebut, baru nanti kami membawa ke forum yang lebih luas. Mungkin musyawarah dengan teman-teman guru. Kalau seandainya membutuhkan pihak komite, yang kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Yang jelas pengambilan keputusan tetap di tangan kami. Berarti intinya harus ada kolaborasi, Iya. harus ada diskusi Iya. terkait dengan pengambilan keputusan ini, Pak. Seperti di sekolahnya, Pak, di tempat orang Minangkabau ada orang yang didahulukan selangkah ditimbulkan sarantiang, kan begitu, Pak. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu di instansi yang Bapak pimpin ini harus ada kolaborasinya, harus ada diskusinya, di mana pengambilan keputusan yang terbaik menurut kita. Pak, baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya ya Pak, ada satu pertanyaan lagi terkait dengan pengambilan ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, sangat menarik bagi saya dalam berbagi pengalaman dengan Bapak. Pembelajaran apa saja yang Bapak petik dari pengalaman atau sejenis pelajaran ibrah yang dapat mengambil keputusan di Lemanu? Terus ini dengan banyaknya kasus-kasus, dengan banyaknya permasalahan, saya rasa saya lebih merasa bijaksana dalam mengambil keputusan. Jelas apa yang saya sampaikan tadi, kita harus berkolaborasi. Tidak bisa istilahnya keputusan itu datangnya dari kita saja sebagai pimpinan. Tentu harus melibatkan teman-teman yang lain, melibatkan komite, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain, mungkin melibatkan orang tua. Baik Pak, itulah sebuah unsur kebijaksanaan kepala sekolah ya Pak dalam mengambil sebuah keputusan. Intinya begini, setiap keputusan yang akan kita putuskan atau kita simpulkan, semua stakeholder sekolah itu harus menyetujui, harus mendukung bagaimana keputusan yang terbaik. Begitu ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah membersamai saya pada hari ini dalam kegiatan interview dalam menjawab sebuah kasus-kasus yang ada di sebuah instansi atau sekolah. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini berkah dan dapat membantu saya dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak pada masa ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Darmasraya. Hari ini kami akan melakukan sebuah kegiatan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya tidak sendiri, perkenalkan CGP hebat lainnya bersama rekan saya, Leni Oktawira dari IPTS SDN 190. Nileota dari KPT SDN 1490. Arini SDN 0590. dan saya sendiri, Roni Friani Putra, berasal dari UPT SDN 1490. Hari ini kami didampingi oleh guru hebat kami, pimpinan hebat kami, kepada yang terhormat Bapak Zukani SPDI sebagai Kepala UPT SDN 0790. Selamat siang Pak. Beliau merupakan salah seorang pemimpin yang akan membersamai kegiatan interview kami pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada kegiatan interview. Kami persilakan untuk yang pertama kepada Ibu Arini. Baik Pak, kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih untuk menyelesaikan etika di sekolah ini. Kami berusaha yang pertama kita lihat kasus apa yang terjadi, baru itu yang pertama. Kemudian kita kenali apa yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi tersebut. Kita kenal dulu apa kasusnya
kasusnya. Oke, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk pengambilan keputusan seperti yang kita lihat di awal tadi, kita kenali betul kasusnya, baru kita identifikasi apa permasalahannya, kemudian baru kita ambil keputusannya. Kita usahakan bagaimana keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Kita usahakan kita ambil keputusan seadil-adilnya. Kalau kata semua tidak ada siswa yang merugikan maupun yang lain. Kemudian yang selanjutnya baru kita kumpulkan secara bersama-sama. Setelah kita kenali masalahnya, kita kumpuli warga sekolah dalam membuat keputusan. Kita membuat keputusan tidak secara sendiri, keputusan diambil secara musyawarah dan Seperti kolaborasi yang berkolaborasi antara semua warga sekolah. Kita di sini tidak ada yang merasa dirugikan Tidak. dari keputusan yang diambil, kemudian lagi mengutamakan musyawarah dan Musyawarah dan mufakat. Jadi mengutamakan prinsip keadilan di sini. Keadilan prinsipnya. Oke. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita telah dulu masalah apa yang terjadi, kemudian kita identifikasi masalahnya, baru kita ambil keputusannya. Dalam arti kata, kita kenali betul-betul masalahnya, baru kita ambil keputusannya. Baiklah Pak, tadi telah Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana langkah-langkah, bagaimana prosedur ataupun kiat-kiat selanjutnya yang akan Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan tentang kasus dilematika di sekolah ini. Sekarang timbul pertanyaan Pak, dari sekian langkah-langkah, dari sekian prosedur itu, apa saja hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang sangat efektif, yang pertama sekali kita teladani apa masalah yang terjadi, kemudian terjadinya persengketaan, umpamanya perselisihan antara siswa A dengan siswa B, kita panggil dia dulu secara pendekatan supaya permasalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian hari permasalahan itu terjadi kembali, baru kita panggil orang tuanya. Kalau memang nggak bisa diatasi, mungkin nanti kita kenali dengan pihak hukum. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang tidak kita selesaikan. Mudah-mudahan ya Pak, kita terjauh dari segala kasus-kasus yang menyangkut hukum itu Pak, karena itu akan sebuah masalah berat, itu akan menimbulkan dilema baru lagi selain dari kasus itu. Ya. Tapi mudah-mudahan selama ini tidak pernah terjadi yang bersangkutan dengan hukum. Makanya tadi diadakan pendekatan dulu, baik secara individu maupun kemudian dilibatkan seluruh warga sekolah supaya tidak ada terjadi permasalahan. Namun untuk terakhir sekali kalau memang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, baru nanti kita mencari jalur terakhir untuk hukum ini. Tapi mudah-mudahan tidak akan sampai ke sana. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tantangan di sini dalam pengambilan keputusan itu masalah akal sehat dan hati nurani. Kenapa demikian? Kalau kita laksanakan secara akal sehat, mungkin anak ini jadinya seharusnya tapi kita memiliki hati nurani melalui pertimbangan yang sangat sulit sekali. Itu yang dilema sekali dalam pengambilan keputusan. Paradigma Paradigma
Menyertai dengan rasa kasihan. Tentu Kemudian, ada. kita tuh menyangkut jangka panjang dan jangka pendek. Nah, Misalnya apa dampak yang Dampaknya. timbul nanti. Dan Ya, Pak, ya. kalau kita laksanakan secara akal sehat, Iya. anak yang bermasalah harus kita panggil orang tuanya, tidak kemudian diskor. Iya. Itu akal sehat. Setelah diskor mungkin akhirnya bisa-bisa anak kita DO. Iya. Kita adakan pendekatan melalui hati nurani, dari hati ke hati. Yang pertama tetap yang berbasis peraturan. Peraturan pertama tetap peraturan, tapi nanti nah, ada berbasis rasa peduli. ya, tapi kalau tantangan itulah yang sangat berat antara perasaan dan hati nurani, akal sehat. Berarti 4 paradigma tadi ya. Ya. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? terima kasih Bu. Dalam penyelesaian dilema etika yang terjadi di sekolah saya tidak punya jadwal sendiri. Dalam arti kata, kapan terjadi masalah langsung selesaikan, tidak menunggu-nunggu. Kemudian Mbak Ketua Rawat, boleh rasa minang ya? Boleh. Sari tanpa seling wangi. Artinya pertama sekali terjadi permasalahan tidak ditunggu hari esok, diselesaikan dulu Jadi sampai selesai. 5 buah di situ di siang. 5 buah di situ di siang. Gitu ya, Pak, ya. Tidak ada jadwal tersendiri. Tapi kalau misalnya menyangkut jadwal kasusnya yang agak berat, Bapak gitu, apakah punya jadwal tertentu Bapak nanti gitu? Oh, tidak ada jadwal tertentu. Umpamanya paling nanti dikasih waktu beberapa hari kita kerjasama dengan mitra sekolah yaitu komite. Umpamanya terjadinya, alhamdulillah kan tidak ada dibullying. Seandainya ada gitu, seandainya ada terjadi. Sekarang kalau lebih maraknya dibullying kan siswanya. Seandainya ada, kita usahakan kita panggil dulu. Tidak bisa kita selesaikan hari itu, ya kita panggil besoknya. Paling itu. Tapi yang jadwal tersendiri tidak. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya, Pak. Tidak butuh waktu yang lama, langsung. Oke, Pak. Berikutnya akan timbul pula pertanyaan dari kami nih, Pak, karena tidak ada jadwal tertentu. Jadi di sini ada nggak seseorang atau orang yang Bapak anggap dikeluarkan di sini atau faktor-faktor lah yang selama ini mempermudah Bapak dalam mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Terima kasih Bu. Kalau yang dikeluarkan tidak ada. Dalam arti kata, saya dalam mengambil keputusan di sekolah, saya selalu mengikut sertakan warga sekolah, terutama guru-guru. Sehingga keputusan itu tidak berasal dari pribadi. Maka sehingga siswa itu nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Dilaksanakan keputusan secara bersama-sama, Bu. Timbul pemikiran, umpamanya ini pendapat saya gini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ini secara bersama-sama saya. Intinya dimusyawarahkan di Musyawarah. warga sekolah, Seluruh warga sekolah. stakeholder yang ada di sekolah ini. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin ada satu lagi dari Pak Roni. Ya, baik Pak. Tadi telah kami dengarkan, sudah kami rincikan juga beberapa hal-hal terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ketika adanya kasus dilema etika. Ini untuk yang terakhir Pak, sebagai refleksi kita pada hari ini, timbul sebuah pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman dalam mengambil keputusan itu melalui pendekatan pribadi. Seandainya kita laksanakan melalui pendekatan, insya Allah masalah itu tidak akan muncul. Kita makan pendekatan sehingga masalah tidak muncul. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, telah memenuhi segala tugas dari panduan interview kami pada hari ini Pak. Terima kasih atas pengalaman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan, kesalahan kata dan ucapan kepada Bapak.
Terima kasih sekali lagi mewakili rekan-rekan CGP saya ini Pak yang telah membersamai kami dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Saya sebagai pemandu kegiatan interview kita hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.